Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode ke-10. Untuk hari ini kita ada topik yang lumayan hot. Kita mau membahas masalah pasar modal. Jadi mungkin teman-teman ada yang habis merayakan Imlek, ada yang habis gajian, lalu bingung ini mau investasi, mau diapain uangnya. Nah, hari ini kita bahas pasar modal. Jadi narasumber kita satu sudah ada di studio dan satu lagi langsung dari Jakarta. Nah, ini kebetulan kita kedatangan pakar-pakarnya pasar modal, para praktisi-praktisi dalam bidang pasar modal. Langsung aja saya perkenalkan Gary Tajakusuma yang merupakan seorang investment practitioner ya. Ya, praktisi investasi. Praktisi investasi yang sekarang juga bekerja di salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia gitu ya. Betul. Tapi nggak boleh sebut nama ini ya. Janganlah. Jangan ya, oke siap. Kita kedatangan juga Matthew Wibowo yang sekarang live by Zoom dari Jakarta, seorang equity sales yang bekerja pada sebuah perusahaan sekuritas terkemuka ya di Indonesia. Ini mungkin kita nggak boleh sebut merek juga ya. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Baik. Kita sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak kumpul ya. Padahal dulu kita ketemu hampir setiap hari ya selama 3 tahun, 4 tahun dulu ya. Kebetulan kita ini dulu satu kampus, satu jurusan di salah satu universitas swasta di Surabaya. Tapi saya masih stay di Surabaya dan Matthew dan Gary ini sekarang tinggalnya di Jakarta ya. Betul. Kebetulan tapi Gary lagi ada di Surabaya atau ini memang khusus datang ke sini nih, saya nggak tahu. Khusus. Oh, khusus, waduh. Demi brand advice. Tapi demi brand advice ya. Tapi saya nggak reimburse ya nanti tiketnya. Enggak. Oke. Mungkin kita kenalan dulu ya dengan narasumbernya ya. Gary mungkin duluan. Oke. Thank you Michael, brand advice buat waktunya. Kalau boleh kasih intro, saya kerja di perusahaan asuransi terkemuka. Ya, terkemuka klaim dari saya ya. Nanti teman-teman bisa klaim sendiri. Nanti bisa dicek di LinkedIn kalau bisa dicek di LinkedIn terkemuka apa enggak. Saya di asuransi sih sudah lumayan, sudah hampir 7 tahunan, tapi di pasar modal mungkin sudah 11 tahunan. Jadi saya dari sisi buy set ya, dari saya yang istilahnya mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan ke pasar. Matthew mungkin dari sisi satunya. Untuk sisi sell side, tapi yang pasti saya dari sisi buy side, saya dari perusahaan asuransi yang mengelola investasinya. Tenang, saya nggak jualan asuransi di sini. Oke, siap. Nah, kalau Matthew mungkin bisa diperkenalkan sedikit latar belakangnya. Oke. So thank you buat Michael sama Brand Advice juga for inviting. Jadi background saya memang di capital market. Saya mulai karir dari tahun 2011-2012 pasar modal, menganalisa perusahaan terbuka. Saya sebagai analis mungkin sekitar 4 tahun di 2016. Kemudian saya pindah peran menjadi equity sales sampai saat ini. Oke, jadi sudah nggak perlu diragukan lagi ya kredensialnya narasumber hari ini ya. Mungkin kita langsung aja ya ke topiknya ya. Jadi hari ini kita akan mau bahas tentang pasar modal. Mungkin Matthew atau Gary bisa dijelasin ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih asing atau masih baru dengan istilah pasar modal. Apa sih pasar modal ini? Oke, if I can start ya Matt. Nanti tambahin kalau boleh. Boleh. Kita mulai dari yang senior dulu. Ya, pasar modal dari namanya aja it's a pasar ya, it's a market, berarti ada pembeli sama penjual, ada yang memerlukan modal, ada yang kelebihan modal. Nah, pasar modal ini tempat ketemunya. Walaupun namanya pasar, di dalam pasar modal itu banyak profesi-profesi penunjang. Di sini saya sebagai salah satu profesi penunjangnya, Matthew juga sebagai salah satu profesi penunjangnya. Pasar modal itu tempat pertemuan modal yang dicari oleh mereka yang punya modal adalah return atau imbal hasil. Yang dicari sama penikmat modal atau penerima modal adalah capitalnya sendiri. Mungkin teman-teman kalau pernah nonton Shark Tank, di situ kan teman-teman bisa lihat ada 4 atau 5 investor. Mereka adalah yang punya modal, yang akan mereview atau mendengarkan masukan-masukan dari founder-founder yang ada. Jadi saya pakai istilah investor sama founder. Founder itu adalah mereka yang memerlukan pasar modal, investor itu yang punya modal. Nah, investornya memerlukan return atau imbal hasil terhadap modalnya, yang foundernya perlu modalnya untuk mengembangkan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari Matthew ada yang mau ditambahkan?
Ya, jadi mungkin ya cukup jelas sih dari Gary, cuman ya kalau kita mau bahas detail bakal panjang banget sih kalau ngomongin pasar modal. Ya dari sisi pasar modal sendiri kan ada beberapa instrumen ya yang kita bisa invest gitu. Jadi ada di reksadana, mungkin ada di fixed income, kemudian ada di saham, ada di pasar uang. Jadi ada banyak instrumen yang bisa kita explore, yang bisa kita invest, tergantung ya kebutuhan kita seperti apa, tergantung untuk appetite investasi kita seperti apa. Jadi ya itu sih yang mungkin shortnya ya. Cuman yang perlu ditekanin juga pasar modal nih investasi ya. Jadi butuh keahlian, butuh skill, butuh pengetahuan untuk bisa yang menganalisa, untuk bisa invest. Gitu. Jadi bukan alat untuk mencari instant profit. Itu salah satu anggapan yang salah kaprah yang ada di market. Kira-kira seperti itu sih. Oke, siap. Nah, kalau kita ngomongin pasar modal kan pasti kita nggak ngomongin juga tentang efek kan ya, karena kan kita pasti berhubungan dengan yang namanya bursa efek. Mungkin bisa dijelasin juga, mungkin kita start dari Matthew ya, apa sih efek, apa sih saham, reksadana, mungkin bedanya masing-masing itu, obligasi gitu. Jadi kalau efek sendiri itu kan general terms-nya untuk surat berharga. Nah, surat berharga itu ada banyak sih. Jadi ada obligasi yang seperti Michael barusan bilang, obligasi sendiri itu ada banyak juga, ada obligasi korporasi, ada obligasi dari pemerintah yang biasa kita sebut ORI, itu juga ada. Nah, obligasi ini sendiri itu skemanya adalah fixed income, jadi return-nya itu udah dipatok di awal, gitu. Jadi seperti bunga bank lah istilahnya. Jadi untuk invest di fixed income, misalnya ada namanya coupon rate yang sekian persen, mungkin 10, atau mungkin kalau liatin ORI sekarang return-nya di sekitar 6% atau 5% gitu. Jadi tergantung market movement-nya. Nah, fixed income ini sendiri itu nanti ya tiap bulan atau tiap certain periode itu kita akan diberi return ke kita. Jadi kira-kira untuk obligasi seperti itu. Dan ini instrumen hutang ya, bukan instrumen ekuitas. Jadi itu yang membedakan antara obligasi dan mungkin saham. Okay. Nah, kalau kita ngomongin saham sendiri, itu kan istilahnya porsi kepemilikan terhadap perusahaan terbuka yang diperdagangkan di bursa efek. Nah, makanya istilahnya ekuitas itu tadi ya, shares ya, berarti kita punya bagian dari kepemilikan ya. Oke. Betul. Nah, ekuitas ini sendiri harganya akan berubah-ubah tergantung kondisi pasar seperti apa, tergantung kondisi perusahaan itu sendiri seperti apa. Jadi kalau misalnya perusahaan itu lagi bagus, lagi naik profitnya, of course harga saham itu sendiri akan naik. Itu juga mungkin kalau pasarnya lagi dalam kategori bull market atau lagi dalam tren positif, regardless performance company-nya seperti apa, biasanya itu juga akan tren sahamnya akan naik. Jadi kira-kira dua kelas itu yang umum lah di bursa efek, atau kalau misalnya kita ngomongin efek itu sendiri. Mungkin dari Gary bisa tambahin, kita kalau ngomongin masalah efek kan juga ada hubungan dengan reksadana juga. Betul. Ya. Nah, kalau reksadana ini apa bedanya dengan yang tadi sudah dijelasin? Kalau reksadana ini kumpulan dana dari investor untuk kemudian dikelola oleh fund manager, untuk kemudian nanti fund manager memilih saham-saham apa yang akan dimasukkan ke dalam reksadana tersebut. Istilahnya kalau semisal saham itu kita belinya a la carte, tapi kalau reksadana itu kita belinya paket. Gambarannya seperti itu. Another thing yang aku mau add dari tempat Matthew, saham dan obligasi itu
nggak cuma dari sisi swasta ya. Saya tambah skopnya juga dari sisi obligasi itu banyak juga dari obligasi negara atau surat berharga negara. Tadi kan Matthew sempat mention ORI obligasi retail Indonesia. Yeah. Nah itu ada merek Indonesianya, berarti Indonesia yang mengeluarkan, bukan perusahaan swasta. Tapi ada juga yang perusahaan swasta yang mengeluarkan atau perusahaan terbuka berupa saham. Seperti itu. Tapi nggak cuma berhenti di situ, pasar modal juga bergerak di sisi yang terbuka dan tertutup atau private. Jadi kalau terbuka itu kan saham yang ada di bursa efek, itu semuanya terbuka. Ada juga yang sifatnya tertutup. Misalnya kita langsung invest ke Gojek atau kita langsung invest ke Tokopedia. Nah itu sifatnya one on one ya, not one to many gitu. Itu sifatnya tertutup, terbuka juga untuk obligasi dan saham. Oke. Nah kalau tadi kan kita sudah belajar ya definisinya dari pasar modal, lalu reksadana, efek, saham, obligasi. Mungkin kalau pasar uang gimana? Kalau pasar uang sih lebih ke tenornya ya, itu lebih pendek. Jadi kalau pasar modal imagine-nya lingkaran besar, pasar uang itu di dalamnya pasar modal. Jadi instrumen selain obligasi, instrumen selain saham, ada juga instrumen deposito. Nah deposito itu yang maturity-nya di bawah 1 tahun kita kelompokkan semua ke pasar uang. Gitu. Jadi aset kelas sih kalau di market, di teman-teman kalau bisa cek di platform investasi ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi sama reksadana saham. Paling another pilihan mungkin reksadana campuran. Nah campuran itu campuran dari ketiganya. Tapi 4 ini nggak mungkin lari jauh-jauh dari situ sih. Oke. Nah kalau kita ngomongin tadi kan nggak bisa lari juga dari sekarang yang lagi in ya, mungkin cryptocurrency gitu. Apa termasuk di dalamnya situ? Cryptocurrency jujur di Indonesia belum bisa diperdagangkan. Jadi peraturannya belum menerima bahwa cryptocurrency itu sebagai alat tukar, akan tetapi sebagai alat simpan tidak ada peraturan yang melarang. Kalau untuk alat tukar itu memang dilarang mati-matian, tapi kalau nasabah mau simpan duitnya di cryptocurrency ya feel free to do it. Gitu ya. Mungkin kita lain kali ya bisa bahas cryptocurrency ya. Hari ini kita fokus dulu ke pasar modalnya Indonesia gitu ya. Jadi mungkin tadi kan kita sudah belajar yang masalah teknisnya ya. Nah sekarang kita langsung aja bahas isu-isu yang sedang hot gitu ya. Nah mungkin saya tanya ke Matthew ya, gimana sih tren pasar modal sekarang? Ya kalau tren pasar modal sekarang memang lumayan volatile ya. Jadi kalau dilihat dari tahun lalu kan kita ada COVID, nah itu sempat turun dalam, kemudian cukup cepat sih sebenarnya recovery-nya sampai akhir tahun kemarin ternyata indeks itu udah di atas level sebelum COVID gitu. Nah, kenapa recovery-nya bisa cepat seperti itu ya? Biasanya orang-orang melihat ekspektasi ke depannya, future-nya seperti apa. Nah, itu yang di price in ke harga saham pada saat itu. Jadi kebanyakan orang-orang melihat ya recovery-nya bakal cepat sekali. Nah, terlepas dari recovery itu sendiri, kalau kita melihat partisipasi di pasar modal itu ternyata memang tren individual investor itu naik cukup tinggi sih. Jadi untuk tahun lalu itu kita lihat partisipasi individual investornya jumlahnya naik cukup signifikan. Jadi kita pada akhir 2020 itu kita ada sekitar 3,9 juta investor di Indonesia. Itu termasuk individual dan institusi. Nah dari 3,9 juta itu naiknya cukup kontras jika dibandingkan dengan 2018. Itu 2018 sekitar 1,6 juta investor. Nah, kenapa investor ini tiba-tiba naik cukup signifikan ya? Salah satunya ya ini culture work from home lah. Jadi kan orang-orang di rumah nggak ngapa-ngapain, ya daripada nganggur-nganggur ya belajar saham lah gitu. Jadi itu sih yang tiba-tiba bikin individual investor jadi istilahnya ngetren gitu. Makanya ya banyak mungkin public figure segala macam jadi ikut ngomongin saham, ikut ngomongin investasi. Efeknya adalah karena individual investor ini cukup baru ya di pasar modal, jadi sehingga
mereka itu cukup sensitif terhadap news, terhadap pergerakan saham, jadi istilahnya lebih gampang panik, lebih gampang emosional lah, gitu yang the right word lah untuk investor yang ada saat ini. Jadi Mungkin biasanya yang di TV-TV, di berita-berita disebut influencer saham itu kan, yang banyak istilahnya saham pom-pom gitu ya. Mungkin dari Gary bisa dijelasin nih gimana sih ini tren sekarang. Kita kalau buka Instagram, kita buka TikTok, main TikTok nggak ini? Main TikTok. Main ya? Stalker sih, bukan main. Stalker ya, oke. Nah di TikTok sekarang kan banyak yang bahas saham gitu. Betul. Kan. Nah gimana caranya harus invest di mana? Nah itu bisa dikategorikan ke saham pom-pom nggak yang kayak gitu itu? Belum tentu semuanya saham pom-pom ya. Itu semua berangkat dari likuiditas sih. Jadi gini, pada saat sebelum COVID, imagine pasar modal ini kayak pesta ya. Pesta yang dimana tamu undangan pesta tersebut itu selected party, nggak semua orang bisa. Dan istilahnya fund manager ada di sana, big boys ada di sana, badan pensiun negara juga ada di sana, investor asing ada di sana. Jadi kotak-kotaknya udah jelas, ada yang investor lokal, ada yang investor asing. Investor lokalnya maybe institusi atau fund manager, investor asingnya juga maybe institusi atau fund manager. Retail di sini yang di pesta sebelum COVID itu retail yang memang sudah berpengalaman dan memang big bucks-nya besar ya, uangnya besar, tiket size-nya besar. Nah setelah terjadi COVID, tiba-tiba tamu undangannya ini bertambah. Jadi pestanya karena COVID bubar, terus ada tamu baru, pestanya jalan lagi. Nah, imagine mereka yang di dalam pesta itu juga ikut happy karena apa? Pestanya jalan lagi nih, karena ada tamu undangan yang baru. Nah, karena ada dana baru, ada tamu undangan yang baru, otomatis ada likuiditas baru di pasar. Otomatis ada yang bisa menawar atau membeli harga saham itu dengan harga yang lebih mahal atau harga yang lebih baik dari apa yang diperkirakan atau dari apa yang dijual oleh tamu undangan yang sebelumnya. Nah, karena ada tamu undangan yang baru ini, trik-trik baru terhadap tamu undangan yang baru ini kebawa. Jadi tamu undangan ini kan tadi Matthew bilang adalah individual investor yang memang more or less lebih ke milenial ya. Yang dimana mereka cari informasinya itu maybe dari Instagram, maybe dari TikTok, habis itu Twitter mungkin, yang dimana tamu-tamu undangan sebelumnya itu nggak pakai media itu untuk cari informasi. Jadi kalau misalnya saya adalah anggota tamu undangan yang lama nih, anak lama nih. Nah, ketika kita cari informasi, itu cari informasinya berlembar-lembar. Mungkin Matthew bisa confirm ya. Kalau kita baca research report itu berlembar-lembar. Paling enggak 3 lembar lah, 4 lembar. Nah, kalau tamu undangan yang baru, investor yang baru, cuma perlu 1 screen capture, selesai. Tamu undangan itu pasti langsung membeli sahamnya. Nah, efek ini yang akan mungkin kebawa terus. Bahkan menurut saya nanti setelah COVID pun, investor ini harusnya akan stay di market karena sudah dapat untung yang lumayan gitu ya. Bahkan kemarin kan banyak beritanya yang contohnya siapa nge-tweet gitu kan, langsung betul kacau gitu kan. Contohnya dari mungkin tadi nambahin dikit ya, Gary tadi bilang sumber-sumbernya kayak dari Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Kayak yang di luar negeri mungkin ini memang di Indonesia di-ban ya. Di luar negeri kemarin kan yang ramai di Reddit kan ya. Betul. Yang ada ceritanya GameStop itu kan sampai trending ya. Mungkin bisa dijelasin dikit nih Matthew atau Gary, apa sih yang kemarin rame-rame masalah GameStop itu? Jadi kalau GameStop itu ya, di GameStop itu kita yang big boys atau kita yang pemain lama itu tahu GameStop itu suatu saham yang jelek lah, yang dimana kita akan berusaha menjual saham tersebut. Nah, ketika kita mau jual saham tersebut, berarti kita berharap GameStop itu nilai sahamnya turun. Nah, tamu undangan yang lain ternyata ngerusak party nih. Mereka lebih suka lihat saya sebagai tamu undangan yang lama itu bangkrut. Makanya mereka beliin saham GameStop-nya supaya harganya naik, saya jadi kalah kan. Saya nebaknya turun tapi ternyata harganya naik, otomatis saya rugi, makanya saya tutup. That's why ada hedge fund manager yang tutup tuh, karena GameStop-nya ternyata balik arah, bukan sesuai apa yang kita mau. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulator, mereka justru berusaha melindungi yang pemain lama. Bukan yang pemain baru, karena pemain lama ini dalam artian pegang uangnya, uang banyak, uang masyarakat yang lebih luas, bukan cuma tamu undangan yang baru lahir pada saat zaman corona gitu.
Oke. Nah, gini ini apa yang istilahnya saham gorengan itu? Saham gorengan sih gini, saham gorengan mau itu sebelum corona, mau itu sesudah corona, itu selalu ada. Nah, pertanyaannya siapa yang main nih? Siapa yang ikut makan gorengan? Ya kita tahu semakin banyak yang suka makan gorengan, otomatis dagangan gorengannya juga makin laku gitu. Apakah gorengan itu jahat? Apakah gorengan itu salah? Enggak, tergantung appetite-nya masing-masing. Kalau misal kita suka banget makan gorengan dan tahu risk appetite-nya seberapa, ya silahkan aja. Tapi nggak semua orang tahu saham gorengan gitu. Mungkin dari Matthew bisa ditambahin sedikit gimana nih pendapatnya tentang yang istilahnya saham gorengan ini? Ya kalau sebagai investor yang udah lama di capital market, pasti tahu sih tips and trick untuk berinvestasi di saham-saham yang gorengan atau yang volatile seperti itu. Cuman yang menjadi masalah adalah investor-investor baru yang baru di pasar modal ini, mereka nggak terlalu paham untuk risk reward yang ada di market gitu. Jadi yang kejadian adalah mereka ngelihat satu saham A mungkin returnnya bisa berlipat-lipat, akhirnya mereka yang kejadian adalah pinjam kanan kiri, terus ya udah dimasukin di satu saham itu, dan yang kejadian adalah ternyata saham itu saham yang very volatile dan ternyata sahamnya udah di atas gitu dan tinggal tunggu turun aja. Jadi itu yang jadi isu sih di pasar modal sekarang gitu. Jadi kebanyakan knowledge-nya masih belum cukup untuk bisa berinvestasi, karena investasi sendiri tuh ya seperti yang saya bilang di awal butuh homework yang bisa dianalisa dulu sih. Oke. Nah, tadi kan kita habis bahas saham-saham gorengan gitu kan. Kemarin ini kan sempat ada kasus yang ada hubungannya dengan saham gorengan juga ya, yang ada hubungannya sama salah satu akun Instagram yang sekarang sudah deactivated ya. Akun Instagram ini kan ngakunya kemarin sebagai financial planner aja, tapi juga ternyata jalan sebagai manajer investasi gitu kan ya, kurang lebih ya. Mungkin bagi teman-teman yang kurang familiar, yang itu huruf depannya J itu kan ya. Nah, mungkin ya, kita nggak tahu ya, di luar sana ada juga beberapa akun-akun yang serupa tapi yang belum ada penindakan atau belum ada kasus gitu ya. Nah, mungkin pendapatnya dari Gary atau Matthew terkait akun-akun yang seperti ini atau dalam tanda kutip jasa-jasa yang seperti ini tuh gimana? Supaya mungkin teman-teman bisa lebih hati-hati setelah mendengarkan podcast ini. Oke, I believe siapapun yang di pasar modal ketika dia memberikan rekomendasi atau dia memberikan advisor, mungkin dia pasti play-nya very safe ya. I believe that account juga, I don't think dia punya izin yang tepat untuk mengelola dana atau manajer investasi. Tapi kalau untuk izin penasehat investasi harusnya dia ada. Dan ketika dia memberikan nasihat atau memberikan advice, itu pasti sudah sesuai dengan koridornya. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia memberikan nasihat itu apakah sesuai dengan apa yang diperlukan oleh nasabahnya. Itu yang penting. Nggak semua orang perlu invest di saham sih. Tapi kalau semisal saya belajar dari praktek yang ada ya, dunia perpompoman atau dunia perbandaran, kita itu untuk menggoreng suatu saham itu duitnya nggak besar, Mike. Cuma perlu 20 miliar atau 50 miliar itu sudah bisa menggoreng salah satu saham gitu ya. Dan 20 miliar atau 50 miliar di Jakarta atau di Jawa, ngumpulin uang segitu itu nggak susah. Asalkan kita punya popularitas yang baik, track record yang baik, Instagramnya mungkin bagus, semua idenya masuk akal, kita kumpulkan dana itu gampang. Tapi mungkin di situ ada mispractice atau malprakteknya adalah disclaimernya mungkin nggak nyala, atau ketidaksesuaian profil dengan nasabah, atau nasabahnya yang mestinya keluar tapi dia tidak keluar. Nah, selalu akan banyak gray area yang jadi perdebatan di situ. Seperti itu. Mungkin dari Matthew gimana pendapatnya? Ya, kalau dari saya sih, again, investasi itu kan proses analisa ya. Jadi kita harus benar-benar pelajarin dulu sebelum berinvestasi. Jangan berinvestasi dulu terus baru belajar. Wah, itu cost-nya bisa luar biasa tinggi sih. Jadi untuk manajer-manajer investasi yang tiba-tiba bermunculan gitu ya, kita harus
cek dulu track record-nya, kita lihat due diligence-nya seperti apa, karena di pasar modal sendiri itu tidak ada sesuatu yang pasti sih. Jadi again, risk reward itu penting. Jadi kalau misalnya ada satu manajer investasi atau satu account yang di Instagram atau di sosial media manapun yang menggaranti bisa dapat return sekian, apalagi returnnya bisa mungkin puluhan persen dalam jangka waktu yang pendek, nah itu udah red flag duluan sih. Jadi lebih baik kita dapat return yang biasa-biasa aja tapi sustainable daripada returnnya luar biasa tapi ya bisa tiba-tiba angus. Menarik sekali. Jadi ingat ya teman-teman ya apa yang dikatakan Matthew tadi ya. Kita harus belajar dulu sebelum jalan. Jangan jalan dulu sambil belajar atau jalan dulu baru belajar gitu ya. Nanti bisa ruginya kehilangan mobil, kehilangan rumah gitu ya. Dan kasus seperti itu tuh lumayan banyak juga kan ya. Orang-orang yang iya mungkin gara-gara emosi gitu kan. Ya udah terus dijual mobilnya atau apa. Lalu ternyata tambah rugi gitu kan. Nah tadi ngomong-ngomong masalah belajar gitu kan. Gimana sih mungkin tips dan trik dari para praktisi di sini kalau kita itu mau mendalami dunia investasi khususnya di pasar modal ini, gimana cara belajarnya atau bahkan mungkin buat teman-teman yang tertarik jadi manajer investasi atau mungkin analis gitu, mungkin bisa dijelasin dikit track-track untuk pembelajarannya ini bagaimana? Ya mungkin saya bisa kasih insight dulu. Jadi kita ini kan kalau di pasar modal itu berkutat dengan angka. Jadi sedikit banyak harus bisa membaca laporan keuangan lah, membaca angka-angka. Jadi itu salah satu triknya sih. Salah satu prinsipal di investing itu adalah untuk mencari company yang salah harga. Salah harga dalam artian harganya seharusnya jauh lebih tinggi daripada harga yang sekarang, atau cari company yang istilahnya undervalue. Nah itu salah satu trik yang diterapkan juga oleh Warren Buffett gitu. Nah itu prinsip yang harus dipegang terus dan again harus cari tahu benar-benar company-nya sebelum invest. Jadi nggak ada salahnya kita spend a lot of time buat cari tahu dan kemudian invest secara benar daripada cuman dengar kanan kiri ini saham ini lagi hot nih, masuk aja gitu. Itu kayaknya ya nggak sustainable dan nggak bisa dipertanggungjawabkan sih ke depannya. Jadi kita nggak boleh cuman mengandalkan perasaan gitu ya. Kita harus belajar dari segi logikanya semuanya. Nah ini tadi kan mungkin dari Matthew yang dari segi keuangannya kan ya. Kebetulan kemarin tuh saya juga ngambil untuk profesi penunjang pasar modalnya dan mungkin bentar lagi dapat license-nya gitu. Jadi udah lulus sih ujiannya. Itu pamer dikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi kemarin tuh juga gitu. Kita kira kita cuma belajar hukumnya aja, padahal ya topiknya yang banyak itu yang dipelajari tentang laporan keuangan segala macam itu. Ya untungnya sih ujian nggak ditanyain. Mungkin kalau dari Gary gimana? Apa tips-tipsnya buat teman-teman yang mau mendalami dunia pasar modal pembelajarannya ini? Oke, kalau dari dunia pasar modal sih nggak harus maybe saya mengkotak-kotakannya nggak harus sarjana ekonomi atau nggak harus sarjana manajemen atau sarjana-sarjana lain yang berbau-bau berkaitan dengan financial atau keuangan. Soalnya praktisi yang di pasar modal pun itu banyak yang anak teknik malahan. Akan tetapi satu kesamaan yang kita bisa ambil dari kesemuanya tadi adalah kesukaan angka seperti tadi yang Matthew bilang gitu. Ketika kita kesukaan akan duit. Ya angka terus nanti ujungnya ke duit. Tapi kalau untuk praktisi memang ada lisensi-lisensi tertentu yang bisa memudahkan kita untuk jadi salah satu kandidat yang lebih menonjol dibandingkan kandidat yang lain. Wakil manajer investasi itu bisa, teman-teman yang masih kuliah itu sudah bisa tuh ambil wakil manajer investasi, atau teman-teman yang udah semester akhir bisa ambil CFA, Chartered Financial Analyst, atau juga yang mungkin yang lebih financial planning itu lebih bisa ke Certified Financial Planner, CFP itu ya. Nah itu aja udah cukup sih.
nggak perlu sampai yang kalau mau lebih serius lagi bisa ambil doktor di keuangan atau doktor di investment. Tapi biasanya ketika sudah ambil doktor di investment atau di finance itu malah udah malas main pasar modal. Oh gitu. Ya, karena returnnya nggak ke sana. Istilahnya gini, return satu hari 50% itu nggak semua orang mau gitu. Kayak di fund manager aja 1 tahun paling 15% udah happy. Sedangkan trader-trader atau investor individu kepengennya kan satu hari 100% kalau bisa, dalam 1 bulan bisa 300% kayak gitu-gitu. Jadi FOMO-nya lebih ngedrive daripada fundamental pengetahuan mengenai return berapa sih yang pantas untuk seorang Gary atau seorang Michael atau seorang Matthew, itu beda-beda. Seperti itu. Nah, menarik. Ini saya mau share dikit ya. Tadi kan Gary sempat bilang kalau yang biasanya sudah ambil doktor gitu malah justru males ya kadang ya. Nah ini saya mau sharing, kapan hari saya kan berapa kali sempat ngobrol sama praktisi yang dalam bidang hukum pasar modal gitu. Jadi yang punya license untuk konsultan hukum pasar modal ini. Nah mereka waktu dapat pertanyaan kemarin kayak ini invest untuk kita ini yang kira-kira direkomen apa sih dari kacamata hukum gitu kan. Karena kan kita biasanya ngomongin kan dari segi cuannya aja gitu kan. Nah ini dari hukum yang kira-kira paling aman, paling kalau sampai ada apa-apa kita enak itu paling aman gimana. Ternyata beberapa tuh lawyer-lawyer tuh ngomongnya oh kita sudah nggak investasi di pasar modal gitu. Nah terus kita tanya kenapa, katanya ya kita bukan invest ya istilahnya, karena kita tahu masalah-masalah yang sering terjadi, jadi ya kita mending mundur aja gitu katanya. Ya nggak tahu sih, saya terus terang kan belum praktek juga di bidang hukum pasar modal gitu kan. Nah tapi kalau kita ngomongin masalah, kita mungkin mau singgung-singgung dikit masalah yang di dunia keuangan, masalah-masalah gede yang jadi skandal gitu kan di Indonesia. Nah kalau ini kita mungkin bisa sebut merek ya karena sudah publik ya sifatnya. Mungkin bisa ceritain sedikit atau minta pendapatnya. Kemarin kan sempat ada kasus Jiwasraya. Nah ini mungkin di bidangnya Gary nih ya yang lebih deket ya. Gimana ini pendapatnya? Kalau Jiwasraya ya sebagai perusahaan asuransi, menurut saya sih Jiwasrayanya sendiri tidak salah. Jiwasrayanya sendiri tidak salah. Proses investasi di dalamnya mungkin salah. Maksudnya gini, Jiwasraya pada saat menjual produk tersebut itu adalah bisnis profile atau risk profile dari Jiwasrayanya sendiri, yang dimana dia tahu resikonya tinggi, tapi dengan kecukupan modal yang ada pada saat itu dia mampu menanggung sedemikian rugi atau selisih imbal hasil yang dihasilkan dari aset dan liabilitasnya. Nah, proses pengelolaan investasi di dalamnya yang sekiranya itu kurang prudent menurut saya. Contohnya gini, kita ada 3 party di sini. Saya, Michael, sama Matthew. Kita janjian beli saham A. Saya beli di 50, nanti Michael beli di 55, Matthew beli di 60, 50, 55, 60. Nah, saya akan terus berusaha menjual produk saya supaya saya punya dana baru untuk bisa membeli saham yang sama dari Matthew di harga 65, lebih tinggi lagi. Nanti muter lagi, Michael beli lagi, habis itu Matthew beli lagi, saya dapat uang dari nasabah lagi, beli lagi. Proses ini akan berjalan terus, proses ini tidak akan ketahuan oleh kejaksaan, tidak akan masuk sampai ke level KPK kalau semisal saya tetap bisa jualan. Nah, proses Jiwasraya ini meledak karena dari sisi sayanya saya sudah nggak bisa lagi jualan. Ada whistleblower di dalamnya, ternyata saham yang kita beli itu kong kali kong beberapa party aja. Ini yang namanya kita goreng ya, saya goreng ke kiri, kamu goreng ke kanan, Matthew goreng ke kiri lagi, semuanya ikut menggoreng. Jadi akumulatif. Akumulatif, ya? Rigging kan, market rigging, harganya naik. Kalau misal praktek ini sustainable, harusnya aman-aman aja. Tapi ada salah satu party di pasar modal yang tadi seperti Matthew bilang, tidak ada yang pasti. Mungkin kita tiga sekawan ini sekarang temenan baik, kawin baik, nanti one day tahun depan 2 tahun lagi cerai. Mungkin semisal nasabah saya komplain lagi perlu uang, mereka nggak mau beli lagi, otomatis nggak ada liquidity. Nah, kalau dari 3 ini rontok, otomatis 1 saham ini rontok semua. Nah, imagine skala ini kita besarkan 100 kali lipat, 200 kali lipat di level Jiwas yang sampai dengan 32T, 42T. Seperti itu. Oke, kalau dari Matthew gimana pendapatnya? Ya, saya sih sebenarnya sama Gary ya. Jadi untuk investasi, again, ini kan instrumen yang sangat kompleks. Jadi memang butuh
faktor kehati-hatian. Dan ya kita kalau invest juga nggak bisa cuman semata-mata percaya pada MI-nya. Tuh, jadi memang kita harus kawal terus tuh dia investasinya di apa, saham apa yang dia beli, saham apa yang dia jual, karena itu ada data yang mereka harus keluarin periodically sih. Jadi nasabah juga bisa tahu, jadi nggak asal buta aja invest, dipercayain ke manajer investasinya. Nah kalau udah kejadian seperti kasus yang besar seperti itu ya susah, sekarang main tunjuk sana sini kan. Negara juga diklaim disuruh ganti rugi ya juga susah gitu, karena kan ya itu bukan kesalahan negara tapi kesalahan manajer investasi yang waktu saat itu seperti itu. Jadi emang kasusnya sangat-sangat kompleks dan ya kita lihat aja sih nanti gimana keputusannya, kelanjutannya. Oke, tadi kita sempat break sebentar ya. Ini tadi kita sempat bahas yang nyebut merek ini ya. Tapi kita nggak bahas secara on record. Nah, nanti takutnya jadi insider trading ya ini. Mungkin bisa dijelasin dikit nih, apa nih insider trading ini? Kalau kan sudah jadi perusahaan publik, segala informasi yang signifikan terkait dengan performance, terkait dengan perubahan strategi atau ada insiden, jadi kejadian-kejadian yang signifikan seperti itu harus diinfokan ke publik dalam waktu yang mungkin bersamaan gitu. Jadi ada namanya itu equal insemination of information. Nah itu yang penting. Jadi semua orang mendapatkan akses informasi yang sama sehingga mereka bisa mengambil keputusan investasi yang tepat dengan waktu yang singkat. Nah, yang terjadi dengan adanya insider trading itu adalah informasi yang hanya diketahui oleh orang dalam, tapi terus didistribusikan hanya ke segelintir orang, dan itu memberikan advantage yang berbeda ke investor. Nah, itu ada ketidakadilan terhadap investor dan itu yang sebenarnya dilarang sih. Jadi ada segelintir orang yang bisa mengambil manfaat dari informasi itu, sementara general public nggak tahu. Jadi misalnya saham A gitu, jadi dia bilang mungkin profitnya bisa naik 50% tahun ini. Nah, jadi info itu diberikan ke mungkin sekitar 10 orang dan 10 orang ini bisa beli saham itu duluan gitu, baru nanti info yang kenaikan profit ini disebar ke publik. Nah, info yang seperti ini yang sensitif sebenarnya dan itu harus disebar ke publik dalam waktu yang bersamaan, bisa melalui media elektronik atau media cetak dan sebagainya. Dan itu bisa kena pidana juga kan ya, ada sanksinya ya? Ya, itu ada sanksinya. Oke, mungkin dari Gary ada yang ditambahin? Dari hukum sih udah jelas ya, insider trading itu dilarang. Tapi memang penerapan sama penegakan hukumnya yang jadi susah. Contoh misal saya direktur keuangan saham A tadi, saya tahu bahwa profit akan naik 50%, saya bisa minta tolong ke supir saya mungkin untuk pakai account dia beli saham A itu untuk nanti enjoy 50%, atau bisa juga saya pakai mungkin yang ring 1 nggak bisa ya, istri saya, anak saya, ayah saya, ibu saya nggak bisa, tapi ring 2, ring 3 mungkin masih masuk akal untuk diberikan informasi insider trading ini. Hukum sih ada, penegakannya yang susah di Indonesia. Oke, iya memang kalau kita ngomong dari pasal sendiri, ada pasalnya di Undang-Undang Pasar Modal, tapi nggak banyak, cuma di pasal 90-an atau 80-an tuh cuma ada beberapa pasal sih. Padahal kita kalau ngomong insider trading itu kan skopnya luas banget kan ya. Dan potensinya, faktornya yang ada di situ tuh kan bermacam-macam gitu ya. Mungkin kedepannya nanti apalagi dengan dunia pasar modal yang sekarang semakin gencar gini ya, mungkin kedepannya bisa semakin berkembang pengaturannya. Nah, di Indonesia kita undang-undang pasar modal ini yang kita pakai masih belum berubah sejak tahun 1985. Jadi yang utama masih di undang-undang ini.
Nah, mungkin pendapat dari Gary dan Matthew gitu gimana kira-kira? Walaupun memang ya kita tahu kita punya banyak peraturan dari OJK, mungkin kalau yang hubungannya dengan perbankan ada yang dari Bank Indonesia juga gitu kan. Nah, apakah perlu kita lakukan semacam dalam tanda kutip reformasi gitu, kita perlu undang-undang yang baru untuk pasar modal di Indonesia? Kalau perlu nggak perlu sih harusnya perlu, karena secara praktek kita itu masih berbeda dibandingkan Singapura mungkin kejauhan ya, Hong Kong mungkin kejauhan. Compare sama Thailand atau Filipina yang sama-sama ratingnya triple B, itu kita beda penerapan hukumnya ya. Batas atas, batas bawah juga beda. Mungkin karena likuiditasnya juga yang belum sepadan, karena likuiditas kita untuk kategori sekarang masih tergolong tipis dibandingkan yang di Thailand sama yang di Filipina. Mungkin kita bisa studi banding ke regional, Filipina atau India atau bahkan Thailand, tapi mungkin itu juga mesti nunggu likuiditas ya. Kalau pemainnya dalam negeri sendiri sih istilahnya tahu sama tahu, ngapain diatur. Kalau pemainnya mau kita ambil dari yang luar negeri, otomatis penyetaraan legalitas itu yang menjadi penting. Kalau dari Matthew gimana pendapatnya tentang peraturan di bidang pasar modal yang kita punya sekarang? Ya agree sama Gary sih. Jadi ini kan udah puluhan tahun kan umurnya untuk undang-undangnya sendiri, dan instrumen keuangan itu sendiri kan berubahnya sangat cepat, dan kita udah melalui banyak ya financial crisis lah istilahnya, dan tiap kali financial crisis itu kan harusnya ada update lah supaya financial crisis itu sendiri nggak kejadian gitu, meskipun kebanyakan yang jadi trigger itu ada di negara lain, tapi ya kita harusnya update untuk peraturan-peraturan itu sendiri, dan ya memberi insentif lah tambahan untuk encourage lebih banyak investor atau lebih banyak perusahaan untuk bisa berpartisipasi di pasar modal. Mungkin nanti kalau ada anggota DPR gitu ya yang nonton podcast ini, mungkin siapa tahu Gary atau Matthew diajak untuk kunker ke luar negeri untuk studi banding gitu ya. Kita promosiin nih sekalian pakar-pakarnya. Oke, menarik sekali pembahasan kita terkait pasar modal dan teman-temannya ini ya. Hari ini ya kita sudah gibah-gibah dikit, kita udah belajar masalah-masalah yang fundamental. Nah, mungkin sekarang saya mau minta ini tips and triknya dari pakar-pakar yang ada di sini. Mungkin kan teman-teman pendengar ada yang mempertimbangkan gitu kan, mau mulai investasi di pasar modal atau mau trading mungkin ya. Kadang orang ngomongnya main saham, kadang orang ngomongin invest saham kan gitu kan. Nah, mungkin dari Matthew dan Gary gimana nih masukannya untuk teman-teman yang mau mulai berkecimpung dalam bidang ini? Ya, mungkin kalau dari saya ya start as early as possible, karena dunia investasi itu sangat menarik, dan ya kalau misalnya mau benar-benar berinvestasi, start with small money lah. Jadi anggap aja itu uang belajar, jangan tergiur dengan return yang bisa berlipat-lipat, karena ya nggak semua itu bisa diraih overnight gitu ya. There's a saying, easy come easy goes kan. Jadi ya menurut saya yang lebih long term, yang lebih sustainable itu yang lebih baik daripada kita ngejar return 100-200% hanya dalam mungkin seminggu atau beberapa hari. Jadi lebih baik sustainable dan long term. Nah, kalau menurut Matthew tadi kan small portion gitu kan ya. Nah, small portion tuh kira-kira rekomendasinya berapa persen nih dari income atau dari saving yang mungkin sebaiknya diinvestasikan? Jadi kalau dari income sendiri biasanya kan mungkin 30-40% itu kita udah ada kebutuhan pokok ya, mungkin yang kita udah alokasiin setiap bulannya. Nah, dari porsi itu sisanya kan mungkin sekitar 70-60%. Nah, dari sisi itu kita juga harus ada dana cadangan lah untuk emergency. Nah, itu biasanya ya sekitar ya depending on the people sih, mungkin ya bisa 20%-an. Tiap bulan kita ada dana cadangan. Nah, sisanya itu yang kita bisa pilah-pilah gitu. Jadi tergantung instrumennya sendiri. Jadi misalnya kita ada 30% sisa, yaitu kita bisa pilah-pilah tergantung
risk appetite-nya kemana. Jadi kalau misalnya kita lebih agresif, ya mungkin porsinya bisa lebih banyak di saham, tapi kita mungkin kalau lebih konservatif, ya kita bisa mungkin lebih ke reksadana pasar uang atau reksadana campuran, tergantung profilnya masing-masing. Kalau dari Gary gimana untuk tips-tipsnya ke teman-teman pendengar? Mungkin quite eye-opening ya, dalam artian gini, investasi itu nggak buat semua orang, Mike. Jadi jangan dipaksakan teman kita punya saham A atau saham B atau obligasi A, obligasi B kita harus punya. Nggak seperti itu sih. Dan in fact, if I can say my opinion about financial freedom ya, itu bukan sesuatu yang harus kita kejar. Karena kalau kita misal memang sudah financial freedom, mau apa juga bingung biasanya. Bahkan menurut saya kerja dulu aja, passionnya di mana, kerjakan itu. Kalau memang bisa dimonetize, puji syukur. Kalau nggak bisa dimonetize ya udah, kerjakan yang lain gitu, yang bisa monetize, yang bisa fulfill your daily living gitu. Tapi yang menurut saya yang pasti itu investing bukan buat semua orang, saving buat semua orang iya. Jadi sebelum kita invest mungkin kita mesti tahu dulu pengeluaran kita berapa, pemasukan berapa. Kalau memang masih lebih besar pengeluarannya, jangan FOMO ya, jangan maksain invest, adanya susah tuh. Gedein dulu income-nya, ada excess baru saving, emergency cash, beli insurance, baru tuh investing belakangan. Tapi kalau saving belum punya, emergency cash belum punya, insurance apalagi belum punya, mendingan jangan invest dulu, belakangan aja. Ya, menarik nih, tadi Gary bilang masalah FOMO kan ya. Nah, sekarang tuh justru banyak yang latah gitu mungkin ya. Jadi mungkin tahu temennya semua lagi rajin bahas saham, terus dia waduh nanti daripada nggak bisa blend in gitu sama teman-temannya, harus ikut-ikutan juga gitu ya. Betul. Mungkin ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang mungkin ada mindset seperti itu, sebaiknya kalau memang belum siap, belum tepat waktunya, sebaiknya nggak usah mulai dulu gitu ya. Menurut saya cari teman baru malah. Cari teman baru. Soalnya beneran istilahnya kalau temennya FOMO, kita ikutan FOMO, satu komunitas, satu temen geng itu rusak semua. Gitu. Mendingan cari teman baru yang istilahnya hidup kan nggak melulu soal saham, nggak melulu soal return gitu ya. Mungkin yang hobinya masak, hobinya jahit, hobinya apa gitu. Mungkin pacaran, cari jodoh, itu kan justru menurut saya lebih oke daripada kita kejar bahas saham yang dimana saham itu nggak buat semua orang. Gitu. Bahkan kalau kita ngomong investasi, kadang ada orang yang investasinya di hal-hal lain, contohnya kayak ya sneakers gitu. Betul. Ada yang di barang kayak jam tangan atau yang lebih konvensional emas gitu kan ya. Something that makes you happy gitu kan. Kalau mungkin di Surabaya itu kan komunitas religionnya lumayan kenceng. Nah mungkin ke komunitas itu juga bagus. Atau juga ke komunitas-komunitas biker yang lain, go-west yang lain. Invest di sepeda nggak ada salahnya, nggak beda juga sama invest di Bitcoin atau invest di saham gitu. Yang penting do something that make us happy aja sih. Atau bahkan invest di diri kita ya, mungkin dengan pendidikan, dengan self development gitu. Jangan sampai kita invest saham terus kita ketinggalan saham A udah naik 200%, kita merasa bersalah. Nah, ngapain gitu loh kita terjun ke investasi tapi ternyata di dunia investasi kita diterpa sama banyak perasaan bersalah, nggak ngikut gitu. Oke, nah terus tadi kan sudah kita bahas tips-tipsnya ya, dan masukan-masukan dari para pakar di sini. Kalau sekarang saya mau minta sarannya nih, jadi misalkan teman-teman mutusin memang sudah siap, sudah waktunya investasi. Nah, gimana cara mulainya? Di mana sih? Kadang orang kan nggak ngerti ya. Kayak kita kalau buka email kan jelas, tinggal ke mungkin Gmail atau ke Yahoo gitu ya, mungkin terus tinggal sign up. Nah, kalau kita mau mulai investasi di pasar modal itu gimana caranya? Mungkin dari Matthew bisa dijelasin. Ya banyak cara sih ya, jadi tergantung balik lagi risk appetite-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang lumayan konvensional ya kita bisa masuk ke reksadana. Nah, reksadana sendiri itu juga banyak cara gitu, jadi bisa melalui bank, bisa beli reksadana, atau kalau misalnya kita ada asuransi pun yang unit link itu juga udah ada exposure ke reksadana. Atau sekarang juga banyak tech platform yang bisa mengakomodir untuk jual beli reksadana misalnya.
itu juga bisa. Jadi banyak cara, atau misalnya kita mau buka personal account di salah satu sekuritas untuk langsung benar-benar invest di salah satu saham, itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak cara sih kalau mau mulai investasi. Atau Dan nitip investasi nitip temen. Jangan ya. Recommended gak itu? Soalnya terus terang kalau dari segi hukum saya berapa kali sih dapat case seperti itu, soalnya jadi nitip temen investasi terus ngilang atau kalau nggak rugi gitu. Gimana ini pendapatnya? Gimana kalau ada temen yang nawarin, ayo titip saya ini kemarin lagi cuan berapa puluh juta, berapa ratus juta, titipin aja ke saya gitu. Selama legalitasnya oke sih, I don't think it's a showstopper sih, Mike, ya kan? Soalnya kalau reksadana juga kita titip temen, tapi temennya justru yang manajer investasi yang sudah pengalaman gitu. Nah, istilahnya kita tinggal pilih temen aja mau titip kemana gitu. Jadi rajin-rajin itu ya, kita harus due diligence ke teman kita sendiri ya. Pilih temen gitu. Dia udah berapa lama invest di situ? Siap. Uang kan, dan uang itu a very sensitive matter. Jadi yang tadinya even saudaraan bisa ribut gara-gara uang, apalagi teman ya kan. Itu kan hasil usaha kita, our blood, sweat, and tears kan istilahnya. Jadi itu kita harus benar-benar jaga sebaik mungkin. Jadi jangan asal titip sana sini. Itu yang I think orang-orang harus aware sih. Mungkin kalau masukan dari saya sedikit dari segi legalitasnya ya, mungkin kalau memang ada teman-teman yang nawari gitu terus memang percaya atau memang mau mencoba, ya mungkin nggak ada salahnya juga dibikin legalitasnya, dibikin kontraknya, walaupun memang dia bukan bukan kayak suatu lembaga atau institusi yang terdaftar atau punya izin, tapi mungkin dibikinin semacam kontrak, mungkin kontrak untuk peminjaman dana atau utang piutang, itu biasanya bisa juga dijadikan dasar untuk legalitasnya. Mungkin gitu ya masukan untuk teman-teman ya. Nah, kita nggak kerasa nih udah ngobrol-ngobrol hampir sejam nih ya. Mungkin hari ini pembicaraan kita sampai di sini dulu. Nanti mungkin lain waktu kita akan bahas lagi ya yang lebih detail ya. Mungkin kita bahas topik reksadana secara khusus gitu ya. Mungkin apa isu-isunya, apa tren-trennya. Nanti jangan bosen-bosen ya kalau kita undang ya. Boleh. Nanti datang lagi ya. Mungkin lain kali Matthew juga yang ke Surabaya ya demi brand advice ya. Hari ini Gary udah belain datang ke Surabaya nih demi brand advice. Ya mungkin kita mau shout out juga ke murid-muridnya Pak Gary. Jadi Pak Gary ini kebetulan dosen juga kan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin kalau ada murid-muridnya Pak Gary yang nonton, komen ya. Terus jangan lupa subscribe. Sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin dari Gary dan Matthew saya minta closing statement-nya atau closing thought-nya untuk teman-teman, gimana nih? Oke. Closing statement atau closing thought ya dari saya, sebelum masuk ke investment atau investasi, make sure teman-teman tahu tujuan return yang pantas buat teman-teman tuh berapa. Return itu imbal hasil ya, targetnya mau berapa. Karena ketika kita tidak tahu target, kita tuh jadi susah, terombang-ambingkan. Ketika teman-teman, misalnya teman A atau teman B untungnya udah 100-200%, kita berharap untuk ke sana. Padahal dari sisi risk profile kita mungkin 100-200 tuh nggak perlu segitu. Contohnya saya aja di perusahaan saya sekarang, saya nggak capai yang 100%, 200%. Saya tuh cuma perlu 7% setahun. 7% setahun itu pun saya sudah amat sangat happy. Naik ke 8% itu udah super happy. Nah, jadi teman-teman mesti tahu pribadi teman-teman atau role teman-teman, return yang pantas buat teman-teman itu berapa. Supaya ketika nanti invest sudah tahu resikonya berapa. Oke. Gitu. Mantap. Kalau dari Matthew gimana closing? Kalau dari saya mungkin investment is also about mindset ya. Jadi generally orang-orang kan melihat mungkin ada istilahnya main saham. Nah, main dan investasi itu mindsetnya udah beda. Jadi kalau kita dari awal konsepnya udah main saham, itu ada unsur spekulasi, udah ada unsur emosional, udah ada unsur FOMO juga tadi ya yang seperti Gary bilang. Cuman kalau investasi itu adalah an analysis of investing, is an art actually. Jadi itu sih, jadi untuk mindset harus benar dulu, apakah untuk bermain-main ataukah untuk benar-benar investing ya, seperti Oke, kita ngobrol.
Oke, mantap. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, kalau dari Matthew kita fokusnya ke diri kita, ke mindset kita. Kalau dari Gary kita fokusnya justru yang ke depan, ke goal kita di mana. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Menarik sekali pembicaraan hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri saya mau mengucapkan terima kasih untuk Gary yang sudah jauh-jauh datang ke Surabaya demi Brand Advice, dan Matthew yang sudah mau saya ganggu ya di jam istirahatnya ya. Walaupun WFH tapi tetap ya jam kerja seperti biasa ini ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Langsung aja saya perkenalkan teman saya Gary Sofo. Gary Tejakusuma. Kejadian-kejadian yang signifikan seperti itu harus diinfokan ke 98. 95. Bentar. Nyontek dulu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah nonton Shark Tank atau Shark Tank. Shark Tank